कौन है अंदर? राहुल से मिलना है तो बाहर मिलो, यहाँ नहीं। Halo sahabat Klik Cinema TV dimanapun kalian berada. Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini Mimin akan membahas sebuah film India yang berjudul Kya Kena. Film yang dirilis pada tahun 2000 ini diperankan oleh Preity Zinta sebagai Priya, Chandrachud Singh sebagai Ajay, Mamik Singh sebagai Vicky, Saif Ali Khan sebagai Rahul, dan beberapa aktor-aktris lainnya. Kisah dari film ini tentang seorang mahasiswi cantik harus menjalani masa-masa sulit karena hamil di luar nikah. Sedangkan ayah dari bayi tersebut tidak ingin bertanggung jawab. Di sisi lain ada seorang pria tulus diam-diam ternyata terus mendukung dan menemaninya. Daripada penasaran, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang gadis cantik bernama Priya. Gadis ceria dan berjiwa bebas ini sedang menikmati masa-masa akhir di SMA bersama teman-teman asramanya. Di saat sedang bersukaria, salah seorang teman mereka bernama Ila datang dalam keadaan menangis. Melihat itu mereka langsung menghampiri dia dan bertanya alasannya. Di sini Ila bercerita tentang perilaku wakil kepala sekolah yang ingin melampiaskan hasrat pada dirinya. Dan karena hal ini sering terjadi pada setiap siswi membuat Priya dan teman-teman yang lain menjadi geram. Lantas mereka pun bersepakat meminta Priya untuk mempermalukan wakil kepala sekolah di saat acara perpisahan. Sementara di rumah Priya terlihat Gulsan ayahnya dan Rohini ibunya serta ketiga saudara Priya sudah tak sabar menanti kedatangannya. Kemudian di sekolah sedang diadakan acara perpisahan yang dihadiri oleh semua guru dan para komite sekolah. Nah, di saat wakil kepala sekolah sedang menyampaikan kata sambutan, membuat teman-teman Priya semakin geram dan ingin sekali menampar Priya tersebut. Bertepatan dengan itu diumumkan bahwa siswa terbaik jatuh ke tangan Priya. Maka mereka menantang Priya untuk mempermalukan wakil kepala sekolah di atas mimbar. Mendengar tantangan tersebut, Priya dibuat dilema dan karena saking gugupnya dia bahkan hampir jatuh karena terantuk. Di sini Priya diberi piagam penghargaan oleh kepala sekolah. Namun saat wakil kepala sekolah ucapkan selamat, Priya sejenak menahan amarah sambil mengepalkan tangannya. Akan tetapi entah apa yang dipikirkan, Priya justru mengulurkan tangan dan mereka lalu bersalaman. Akan tetapi ketika hendak kembali, Priya dirundung rasa bersalah saat melihat Ila hanya tertunduk lesu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Meskipun sadar akan resiko yang nanti dia hadapi, Priya tetap memberanikan diri menghadap wakil kepala sekolah. Nah, di saat wakil kepala sekolah bertanya apakah Priya ingin mengatakan sesuatu, maka tiba-tiba saja Priya langsung menamparnya. Setelah itu, Priya lalu menyampaikan bahwa dia sadar dan tahu jika seorang guru harus dihormati, namun tidak dengan pria itu. Dia pun turut prihatin pada pihak sekolah yang terkesan melindungi oknum meskipun skandal ini sudah menjadi konsumsi publik. Karena itu, agar peristiwa memalukan ini tidak terjadi lagi, maka Priya berkata bahwa saya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Meskipun saya mungkin masuk dalam daftar hitam dan ditolak di perguruan tinggi manapun. Mendengar itu, kepala sekolah langsung tepuk tangan dan menghampiri Priya. Sambil menunjukkan rasa bangga, dia pun berjanji akan melakukan penyelidikan dan memberhentikan wakilnya dari sekolah. खिलाफ इंक्वायरी का ऑर्डर देता हूं। Esok hari terlihat Gulsan sedang menunggu putrinya di stasiun kereta api. Tak lama berselang datang seorang cowok bernama Ajay yang juga ingin menjemput Priya. Dan diketahui Ajay merupakan teman kecil Priya yang secara diam-diam menyukai Priya dan berencana akan mengutarakan perasaannya. Beberapa saat kemudian Priya datang dan disambut oleh mereka. Selanjutnya dalam suasana kegembiraan mereka merayakan peristiwa itu bersama-sama. Di hari berikutnya, salah seorang adik Priya menyampaikan bahwa akan diadakan sebuah pertunjukan di belakang bukit. Setelah sampai di sana terlihat ada seorang pria bernama Rahul yang ingin menunjukkan kehebatannya. Dan ternyata Rahul merupakan pria playboy dari keluarga kaya yang suka mempermainkan perasaan para gadis. Di rumah saat sedang makan, Rahul dimarahi oleh para ibunya atas aksi berbahaya yang dia lakukan di balik bukit tadi.
Karena tak kuat lagi mendengar omelan sang ibu, Rahul dengan penuh amarah langsung meninggalkan ibunya. Sesaat kemudian Rahul dibuat kaget ketika berpapasan dengan ayah. Melihat situasi tersebut, sang ayah dengan nada yang begitu lembut meminta Rahul agar meminta maaf pada ibunya. Sorry, Mom. Malam hari terlihat Priya dan Ajay sedang menari di sebuah kafe. Di sana ada juga ibunda Ajay yang turut bahagia melihat kedekatan mereka. Tak lama berselang datanglah Rahul bersama pacarnya. Saat melihat Priya, Rahul jadi penasaran dan langsung menari di dekat mereka. Beberapa hari kemudian Priya memasuki tahun pertamanya di universitas yang diantar oleh saudara laki-lakinya bernama Vicky. Dan tak jauh dari situ ada Rahul bersama pacarnya dan para gadis yang lain. Saat Rahul melihat Priya, dia semakin penasaran. Akan tetapi Priya pergi berlalu dengan Anju sahabatnya. Di saat jam istirahat, Vicky yang membuka usaha kantin di dekat kampus tersebut terlihat marah ketika melihat barang-barang tergeletak di luar. Namun saat tahu kalau pintu gudang terkunci dari dalam, Vicky langsung pergi untuk memeriksanya. Di sana Vicky terlihat semakin geram saat melihat Rahul lagi bermesraan dengan seorang gadis dalam gudang itu dan langsung memarahinya. Tak lama berselang, Rahul kembali menemui Vicky dan bertanya siapa gadis yang bersamanya di pagi tadi. Vicky yang tahu betul kelakuan Rahul pun menjadi marah. Dia bahkan mengancam jika nanti Rahul berani merayu adiknya maka dia tak segan-segan menghajarnya. Ketika jam pulang, Vicky ingin menjemput Priya. Namun dari kejauhan dia melihat Rahul sedang ngobrol dengan adiknya. Lantas dia bergegas menemui Rahul dan tanpa banyak tanya, dia langsung menghajarnya. Setelah peristiwa itu, ibunda Rahul yang merupakan Dewan Direksi Universitas langsung mengadakan pertemuan darurat. Dengan penuh nada emosi, dia meminta agar Vicky segera ditahan untuk dilakukan pemeriksaan dan mencabut izinan usaha Vicky di area kampus. Atas perintah itu, Vicky lalu digiring menuju ke kantor polisi. Dalam perjalanan, Tuan Gulsan memohon agar mereka memaafkan perbuatan anaknya. Namun wanita kejam itu tak mau dan tetap ingin Vicky diproses secara hukum. Tak lama, tiba-tiba Rahul datang menghampiri mereka dan meminta agar Vicky dilepaskan karena memang dialah yang bersalah atas semua peristiwa itu. Sejenak ibunda Rahul menjadi marah, namun saat Rahul mengatakan jangan pernah campur urusan pribadiku, maka tak hanya bisa diam. Rahul? Mom, please. Suatu pagi Priya menemui Ajay. Di tempat itu dia bertanya apakah Ajay kini mencintai seseorang. Dan jika iya, maka dia akan memberi kejutan untuknya. Sejenak Ajay merasa sangat bahagia karena dia berpikir kalau Priya juga mencintainya. Setelah itu Priya menemui Anju dan dia pun menyampaikan niatnya untuk mempertemukan mereka. Singkat cerita, sesuai rencana, Ajay datang dengan seikat bunga di tangannya. Namun dia pun sedikit kecewa dan tak percaya kalau gadis di hadapannya bukan Priya melainkan Anju. Meskipun Anju terus memohon, tetapi Ajay tetap menolak karena memang dia mencintai orang lain. Atas penolakan tersebut, Anju jadi sakit hati lalu menceritakannya pada Priya. Sementara Priya yang sudah beberapa hari ini tidak melihat Rahul menjadi penasaran. Karena itu di jam istirahat, dia langsung bergegas mencari Rahul untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan Rahul pada kakaknya. Namun saat sudah ketemu, Rahul justru menghindar dan pergi menjauh. Sampai akhirnya karena terus didesak, Rahul lalu berkata bahwa semua ini dia lakukan karena tak ingin lagi terlibat perkelahian dengan Vicky. Awalnya Priya masih tidak percaya dengan alasan tersebut. Karena itu Rahul secara jujur berkata bahwa sejak awal pertemuan dia sudah tertarik dengan Priya. Namun karena tak ingin hati ini terlalu jauh mencintaimu, maka lebih baik kita tidak usah bertemu lagi. Dan sebelum pergi, Rahul sempat memuji warna pakaian yang dikenakan Priya karena itu memang warna kesukaannya. Suatu ketika Ajay datang menemui Priya yang sedang kesal mencari gaun warna kuning miliknya karena dia ingin pergi mengikuti sebuah acara. Di sana niat hati Ajay ingin mengungkapkan perasaannya pada Priya, namun karena sedang sibuk Priya meminta lebih baik hal itu dibahas di lain waktu. Saat tiba di tempat acara, Priya langsung mencari keberadaan Rahul. Dan mereka pun menghabiskan malam itu dengan menari bersama. Di saat sedang bersukaria, tiba-tiba Vicky datang dan langsung menarik Priya dari sana. Esok hari di rumah terlihat Priya sedang menangis.
Dia berkata kalau Rahul merupakan pria yang baik dan tidak seperti yang mereka pikirkan. Mendengar itu, Vicky berkata bahwa sudah bertahun-tahun dia mengenal Rahul dengan segala tingkah lakunya di luar sana. Terlebih beberapa hari yang lalu dia bermesraan dengan seorang gadis di kantin mereka. Hal yang sama juga ditegaskan oleh sang ayah. Dan agar tidak ada penyesalan di kemudian hari, dia meminta pria menjauhi Rahul. Saat di kampus, pria mulai sadar akan nasihat keluarganya. Karena itu dia tidak lagi menghiraukan panggilan dari Rahul, bahkan hanya sekedar melihatnya. Ketika dirinya merasa selalu dicuekin, Rahul menjadi patah hati. Di dalam ruangan kelas, Ajun berkata bahwa saat ini Rahul sedang berada di tebing balik bukit untuk melakukan sebuah aksi berbahaya. Mendengar itu, pria langsung meninggalkan ruangan kelas dan menuju ke tempat yang dimaksud. Setiba di sana, pria memanggil Rahul sambil memohon agar Rahul mengurungkan niatnya. Akan tetapi karena permintaannya tak dihiraukan, pria lalu berkata kalau dia mencintai Rahul. Namun tanpa pria sadari, Ajay juga berada di sana dan mendengar perkataannya. Entah apa yang dipikirkan, pria berlari mendahului Rahul untuk menghadang lajunya mobil. I love you. Setelah peristiwa itu, pria secara terang-terangan menunjukkan kemesraannya dengan Rahul. Bahkan dia tidak sekalipun takut saat Vicky mempergoki mereka. Dan karena saking cintanya, dia rela menyerahkan keindahan tubuhnya untuk Rahul. Mungkin karena takut dimarahi, pria datang ke rumah Ajay. Meskipun awalnya Ajay tidak ingin menemui pria, namun atas permohonan ibu, dengan tegar hati Ajay pun setuju mengantarnya pulang. Sementara di rumah pria, terlihat kedua orang tua sangat cemas karena seharian penuh pria belum pulang rumah. Sedangkan Vicky justru marah sekaligus malu dengan perilaku adiknya di kantin tadi yang menjadi tontonan banyak orang. Tak lama berselang, pria datang bersama Ajay. Namun saat tahu kalau dia mencintai Rahul dan seharian ini mereka bersama-sama, membuat Vicky menjadi murka dan ingin menghabisi Rahul. Namun karena tak tega melihat adiknya menangis, maka Vicky langsung pergi menjauh dari situ. Setelah itu, ayah coba menenangkan pria. Dia berkata jika kamu merasa yakin Rahul mencintaimu dan ingin menikahimu, maka ayah tidak keberatan. Di malam itu juga pria menuju ke kediaman Rahul yang sedang diadakan acara keluarga. Dan saat ibunda Rahul tahu kalau ada seorang gadis datang untuk bertemu dengan anaknya, dia langsung bergegas ke sana. Namun saat tahu kalau pria merupakan adik dari Vicky yang pernah memukul Rahul, maka dia menjadi marah. Dengan nada penuh sombong, dia menyuruh pria pergi dan jangan pernah lagi menginjakkan kaki di rumah ini. राहुल से मिलना है तो बाहर मिलो, यहाँ नहीं. I said get out. Bukannya pulang, pria justru menunggu Rahul di luar rumah. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Rahul datang. Di sini dia berkata kalau ayah dan ibunya sedang menunggu mereka di rumah karena ingin membicarakan sesuatu. Sesampainya mereka di rumah, ayah pria bertanya jika kamu memang saling mencintai maka setelah lulus kuliah segera akan diadakan pernikahan. Mendengar itu Rahul menjadi kaget tak percaya. Dan dia berkata bahwa memang kami saling mencintai, tetapi bukan berarti aku akan menikah dengannya. Hal itu karena kita berbeda status sosial dan pastinya ibuku sangat tidak setuju dengan pernikahan ini. Tentu saja dengan perkataan itu, pria menjadi sakit hati. Dan meskipun dia terus memohon, namun Rahul juga tidak peduli dan pergi dari hadapannya. Esok hari terlihat pria menyendiri sambil menangis menyesali perbuatannya. Dan di saat yang sama pula, di rumah akan diadakan acara tunangan Vicky kakaknya. Karena tak tega melihat adiknya terus dirundung kesedihan, maka Vicky berusaha menguatkannya dan meminta pria turut serta menyukseskan acara pertunangannya. Ketika acara pertunangan telah selesai dan dilanjutkan dengan menari bersama, tiba-tiba saja di malam itu juga Vicky dan ayahnya langsung pergi ke rumah Rahul untuk membicarakan kondisi pria. Dari kejauhan ibunda Rahul melihat mereka dengan tatapan sinis. Sesaat kemudian Rahul datang dan menerima mereka dengan sangat baik. Di sana Gulsan berkata bahwa kini kehormatan dan martabat keluarga mereka berada di tangan Rahul karena saat ini pria sedang mengandung. Dan seketika itu juga Rahul menjadi kaget, terlebih ibunya yang sedari awal tidak setuju dengan hubungan mereka. Entah karena belas kasihan, Rahul bersedia menikahi pria, namun dengan sebuah syarat bahwa sehari setelah pernikahan dia langsung menceraikan pria.
Sontak saja Gulsan semakin sakit hati, namun karena tidak bisa memaksa dia pun hanya bisa pasrah. Terlebih saat Ibunda Rahul menganggap kalau Gulsan hanya mengincar kekayaan dari keluarga mereka. Di rumah seluruh keluarga diliputi rasa cemas yang kian mencekam, terlebih saat Gulsan dan Vicky datang. Vicky yang tak tahan melihat ayahnya dipermalukan hanya bisa menangis. Dia bahkan tak tahu harus berbuat apa dengan adik yang sangat dia cintai. Sedangkan Gulsan hanya terdiam merenung seakan merasa dirinya sudah tak berguna setelah peristiwa tadi. Kini pria dihadapkan pada dua buah keputusan antara mempertahankan kandungannya atau diusir dari rumah. Di saat sedang dilema pandangan pria tertuju pada beberapa poster bayi yang terpajang di dinding rumah. Hal itu membuat pria merasa sangat berdosa, karenanya dia memilih tetap akan melahirkan bayi yang kini sedang dikandungnya. Dengan keputusan tersebut, Gulsan menjadi sangat marah dan mengusir pria dari rumah. Sebelum pergi, pria berkata, mulai sekarang saya akan berjuang sendiri untuk melahirkan dan membesarkan anak saya. Meskipun saya tahu hal itu tidak mudah. Namun saya akan mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang saya ambil. निकल जाओ यहाँ से। Get out! Out! Go! Di malam itu juga, pria meninggalkan rumah dan segala kenangan di sana. Di tengah perjalanan, pria dihadang oleh beberapa penjahat, namun untung saja dia bisa lolos dari kejaran mereka. Di sisi lain, Ajay yang merasa hatinya begitu hancur, lalu melampiaskan rasa sakitnya dengan mabuk-mabukan di tengah derasnya hujan. Di suatu pagi, sepasang suami istri secara tak sengaja melihat pria tergeletak di gubuk yang hancur diterpa badai. Tergerak oleh belas kasihan, mereka lalu membawa pria masuk dan merawatnya. Di sisi lain di rumah, seluruh keluarga pria hanya diam tertunduk seakan merasa begitu kehilangan. Namun Gulsan yang melihat mereka terus membicarakan nama pria menjadi marah dan berkata tak ada lagi kata maaf untuk pria. Karena saking marahnya, dia lalu menghancurkan kursi yang selama ini ditempati pria. Suatu hari akan diadakan pernikahan Vicky. Di sisi lain, Ajay sedang dibujuk oleh ibunya untuk turut hadir dalam acara pernikahan tersebut. Sesampai mereka di sana, terlihat tak satu orang pun yang datang untuk memenuhi undangan pernikahan. Hal itu karena memang nama baik keluarga mereka telah tercoreng. Setelah sekian lama menunggu, namun tak ada satupun tamu undangan yang datang, membuat ayah dari tunangan Vicky menjadi marah. Dia lalu mempersalahkan Gulsan atas semua kekacauan ini. Bahkan jika dari awal dia tahu kelakuan pria, maka dia juga tidak sudi menikahkan putrinya dengan Vicky. Namun tunangan Vicky langsung menegur ayahnya. Dia berkata bahwa mulai sekarang, ini adalah keluargaku dan kehormatan mereka adalah milikku juga. Setelah peristiwa memalukan itu, mereka pulang ke rumah dan memilih berdiam diri di kamar masing-masing. Di saat yang bersamaan, salah satu kakaknya pria membuka video kenangan keluarga mereka. Di video itu ditampilkan bagaimana bahagianya mereka saat sedang bersama dengan pria, satu-satunya saudari yang mereka miliki. Mendengar itu, satu persatu dari mereka menuju ke ruangan tersebut sembari meneteskan air mata. Tak berselang lama, kedua orang tua mereka juga datang. Saat melihat video itu, Gulsan langsung sadar dan memeluk mereka. Dia berjanji akan memaafkan pria dan pergi menjemputnya. Dan di malam itu juga seluruh keluarga pergi mencari pria dan membawanya pulang. Sejak saat itu keluarga mereka kembali harmonis dan mendukung pria selama masa kehamilannya. Singkat cerita, pria kembali mengikuti kuliah. Namun kehadiran pria ditolak oleh mereka, bahkan Ajun sahabatnya sendiri. Di sisi lain, Ibunda Rahul yang merupakan bagian dari Dewan Direksi Universitas mencoba meyakinkan para dosen bahwa pria harus dikeluarkan karena perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan ajaran universitas. Suatu hari di kampus diadakan pertunjukan akhir tahun di mana sekelompok siswa memainkan sebuah teater yang mempermalukan pria soal kehamilannya. Setelah adegan itu berakhir, semua penonton bertepuk tangan, sementara pria langsung berdiri dan meminta waktu untuk berbicara. Di sana dengan tegar hati pria berkata bahwa mungkin selama ini kamu menganggap diriku hina di matamu, namun bukan diriku saja yang harus disalahkan karena ada sosok lain yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Meskipun demikian, sekarang aku adalah seorang ibu yang bertanggung jawab atas bayi yang ada dalam kandunganku, karena menjadi ibu merupakan berkat dan hadiah terbesar dari Tuhan. Dengan kata-katanya itu membuat para penonton menjadi tertegun, bahkan ada yang sampai menangis terharu.
Dan karena saking bangganya, semua pada berdiri sambil bertepuk tangan memuji perjuangan dan ketegaran hati pria. Sejak saat itu, pria diterima di kampus oleh teman-temannya. Mereka juga memberi hadiah untuk menyongsong kelahiran pria. Dengan kebaikan yang dia terima, kini hidup pria lebih berarti. Namun di saat yang bersamaan, Rahul sepertinya sangat menyesal atas semua perbuatannya. Karena itu di suatu malam secara tiba-tiba Rahul menemui ayahnya dan menyatakan keinginan untuk menikahi pria. Mendengar itu sang ayah sangat setuju dengan keputusan tersebut. Sementara di sisi lain ibunda Ajay yang tahu bahwa keluarga pria sedari awal sangat menyukai anaknya, maka dia meminta Ajay melamar pria. Seketika itu juga Ajay merasa bahagia dan langsung pergi menemui pria. Sementara di saat yang bersamaan juga Rahul pergi ke kediaman pria. Di sana dia berlutut memohon maaf atas sikapnya dan berniat menikahi pria. Mendengar itu seluruh keluarga merasa bahagia karena Rahul telah mengambil sebuah keputusan yang tepat. Di sisi lain di kuil, setelah pria selesai berdoa, Ajay tak sabar lagi mengutarakan perasaannya bahwa dia ingin menikah dengannya. Mendengar itu pria langsung menatap Ajay dengan tatapan tak percaya, karena dia belum yakin Ajay bersedia menerima dia dan anak yang ada dalam kandungannya. Di saat Ajay coba meyakinkan dia, tiba-tiba pria jatuh dan mengerang kesakitan. Seketika itu juga pria diantar ke rumah sakit. Dan saat Rahul melihat pria, dia langsung mendekat dan ikut mendorong pria masuk sambil berkata kalau dia sangat mencintainya. Namun pria justru melihat Ajay yang terus memberikan senyuman penguatan. Esok hari terlihat keluarga sedang bersukaria dengan kelahiran seorang bayi di tengah mereka. Tak lama berselang Rahul datang dan turut bahagia sambil berharap pria mau menerimanya kembali. Akan tetapi di saat yang bersamaan pula Ajay juga datang sambil mengucapkan selamat. Ketika Ajay berharap yang terbaik untuk pernikahan mereka membuat pria menjadi marah. Karena untuk saat ini dalam pikirannya dia tidak mau menikah dengan Rahul. Di saat ayah Rahul berkata kalau yang dikandung itu adalah anaknya Rahul, emosi pria semakin tak terkendali. Dia berkata memang benar ini anaknya Rahul, tetapi aku yang mengandung dan menjaganya selama ini. Karena itu tidak ada yang berhak mencampuri keputusanku, entah itu ibuku maupun ayah kandungku. Untuk mengetahui alasan dibalik keputusan itu, ibunya lalu bertanya. Dan pria berkata bahwa pernikahan tidak hanya dilandaskan atas dasar cinta, melainkan juga saling menghormati. Karena itu aku akan menikah dengan pria yang menghormatiku seperti ayah menghormati ibuku. Dan ternyata diketahui bahwa selama ini ada seorang pria yang selalu mendukung dan memberi kekuatan padanya. Dan orang itu adalah Ajay. Di saat itu juga pria meminta maaf atas sikapnya yang telah mencampakkan Ajay selama ini. Dia juga bertanya apakah Ajay masih bersedia menerima dirinya. क्या तुम अब भी मुझे अपनाने के लिए तैयार हो? हाँ प्रिया, आज मैं बहुत खुश हूँ. Kemudian dengan langkah pasti mereka menemui orang tua pria. Di sana Ajay lalu bertanya apakah hubungan mereka direstui. Seketika itu juga Gulshan yang tidak bisa lagi menahan rasa haru langsung memeluk Ajay. Kemudian Ajay menggendong bayi mungil itu lalu menciumnya dengan penuh kasih sayang. Dan dengan begitu filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja alur cerita filmnya. Silakan teman-teman memaknai pesan dari film ini dari sudut pandang teman-teman. Sekali lagi saya minta kepada teman-teman agar jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Sekian dan terima kasih.